Ridwan itu ya tokoh Muhammadiyah. Kemudian saudara ayah saya itu juga Kiai Yasuri, Kiai Hasan, Kiai Husain itu NU, tokoh NU. Nah, pada suatu ketika saya didatangi oleh Kiai Yasuri, paman saya NU itu. Saya dimarahi, kok menggerakkan Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah itu sesat. Saya begini, Pak Yaya Suri, paman saya, apa yang diragukan Muhammadiyah, apa saja hukum apa atau apa saja, mari kita dialog aku ngono. Tapi dengan syarat jangan mempengaruhi hubungan anak dengan bapak. Berbeda tidak apa-apa, tapi hubungan ayah dengan bapak tetap. Ya. Pada waktu mulai jam 10 pagi setelah sholat hari raya, saya didatangi, dipisoi marhum Muhammadiyah. Saya bilang, dah mana hukum yang disanksikan oleh Pak Ajuri? Masalah segala macam dipersoalkan. Wis seluruh hukum yang beliau tidak setuju disampaikan. Saya jawab semua. Mulai jam 10 berdebat sampai maghrib pas sengenge surup itu baru selesai. Setelah itu saya sholat bersama. Akhirnya Juri pesan, sudah itu untuk kamu sendiri, jangan disampaikan kepada masyarakat. Saya jawab, selama saya belum bisa mengamalkan, saya tidak akan menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau saya sudah bisa mengamalkan, kewajiban saya menyampaikan kepada masyarakat. Itu. Kemudian setelah itu luar biasa perkembangan Muhammadiyah. Kemudian sistem saya dalam dakwah Muhammadiyah, saya ini mengambil jalan hikmah. Hikmah. Tidak kemudian kita hantam begitu saja. Nah, itu malah dia lari. Seperti yang petunjuk kan, walau kunta faddun ghalidul qalbi lam faddu min hauli. Saya ini orang Muhammadiyah, tapi orang NU itu dengan saya luar biasa. Bahkan saya ini sering diundang bicara Kiai NU. Pernah saya pidato di Pondok NU. Saya bilang begini, kalau menghilangkan gap atau pemisah dengan NU dan tidak mungkin bisa, karena dari belakangnya sudah berbeda. Tapi mari kita tipisi dinding pemisah itu, tipis saja, plastik saja, jangan tembok. Jangan tembok. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kunut. Tapi kenapa kalau beliau sholat di Madinah tidak kunut? Ditanya, karena saya menghormati guru saya. Imam Malik tidak kunut, jadi saya tidak kunut dan tidak sujud sahwi. Jadi mari kita pemisahnya itu tipis-tipis saja. Saya pernah diundang juga NU. Nanti kalau sama-sama masuk surga, NU masuk surga, Muhammadiyah masuk surga, di surga itu sama-sama heran. Jadi sing NU, kowe ku iso mlebu swarga. Wong pasamu iku durung wae poso
hari sak poso kowe iso mlebu swarga. Lah sing Muhammadiyah yang ngono. Aku ya denger kowe iso mlebu swarga. Kok tanggal 2 ge poso kowe iso mlebu swarga. Bisa itu perbedaan macam besok Allah sing hukumnya akan menjadi wanazakna fi ghillan lil ladzina amanu wanazakna fi ikhwanan ala sunnah. Nanti hal-hal yang di dunia ada masalah bisa jadi teman, hilang semua. Jadi mari kita kita keep itu kita tipis. Nah, begitu saya keluar di ruang Kiai NU, begini nih yang kita harapkan. Jadi terang terus, ya kita, tidak perlu kita tutup-tutupi. NU dengan karangan Timur lebih ya daripada dengan modern. Gitu. Modern itu pondok juga. Karena kita sendiri tidak begitu. Tapi kita jangan mengorbankan. Kita harus berkorban. Tidak tetap kita, tapi cara hikmah itu. Bahkan saya ini punya waktu ngaji tiap malam Kamis di Pantai Asuhan itu. Pesertanya itu banyak NU Muhammadiyah mak. Kiainya melu. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu rutin sudah berapa puluh tahun. Bahkan pada waktu saya mengembangkan Muhammadiyah di Penanjan. Tahu Penanjan? Penanjan itu wetane Pacuran ini ada dusun Jedak. Terus wetane mana ada dusun Nanjan, Parek Tanjung Kodok itu. Nah, itu. Sehingga saya mendirikan musola yang namanya Musola Al Hilal. Sekarang masih bagus sekarang. Tapi akhirnya saya dibolehkan karena Kiai sudah mati, nah, saya dibolehkan sampai sekarang. Baru saya lepas baru beberapa tahun karena saya punya jadwal di sini banyak. Nah, dengan demikian itu akhirnya mayoritas Paciran ini Muhammad. Dari yang NU biasa. Itu barangkali ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Tapi maaf Bu, itu hanya sekedar saja. Umpamanya diriwayatkan semuanya lama ya, prosesnya itu hanya kita ambil ya. Tapi menarik ya, artinya istilahnya di sini itu mesti kayak ya, benar-benar Muhammadiyah itu datang memberantas TBC. Iya. TBC benar-benar di sini akhirnya. Itu benar-benar TBC kan kayak zamannya Kiai Dahlan. Iya. Kalau dengan Pak AR, Pak Kiai. Iya. Kalau dengan Pak AR itu yang istimewa itu menapa? Masya Allah. Saya ini Pak Kiai Abdurrahman dengan Pak AR itu luar biasa. Ke Jawa Timur itu tidak ada program ke sini itu malamnya ke sini. Pak AR itu. Iya Pak AR itu. Malam di sini ngomong-ngomong ya seperti ini. Ini mau punya kesan. Keumatan kadang dulu kan masih ada politik ya. Terus tentang kemuhammadiyahan, tentang keumatan, lebih-lebih masalah penguasa. Pak Kiai, saya mau tanya yang ke Penanjan.
yang dulu itu isinya ex-PKI. Iya. Itu akhirnya mereka itu mau apa namanya istilahnya sadar atau gimana kemudian bermuhammadiyah itu. Sebagian sekarang sudah ada Langgar Muhammadiyah, sudah ada masjid seperti masjid itu Muhammadiyah. Bahkan sekarang ada pondok di pondok Al-Quran ini Pak. Iswagar tak itu ya ada, tapi tidak semua. Deswargoto. Ada yang mau tanyakan? Yang masalah itu Sebenarnya itu Zainal biasanya tadi tahu fenomenanya sesuatu di Gresik. Misalnya kalau saya mau merekonstruksi itu kan berarti sebenarnya di Paciran ini pernah ada usaha untuk memasukkan Muhammadiyah di awal 1930-an ya, ketika itu bersamaan dengan perkembangannya Surabaya, tapi gagal. Iya, gagal karena memang dia tidak bisa menembus TBC yang ada di sana. Iya. Pak Sa'dullah. Kemudian baru pada tahun 60-an, ya 60-an itu kemudian muncul Pak Kiai Abdurrahman, Kiai Yamin, Kiai Anwar itu yang kemudian membangun Muhammadiyah dengan gerakan yang berbeda. Jadi mungkin, tapi pada saat 60-an itu TBC-nya juga masih kuat. Iya. Lalu sudah reda. Sudah mulai. Apalagi setelah ada Muhammadiyah resmi itu sudah mulai hilang ya. Kecuali kalau orang NU sudah tidak bisa iya itu sudah. Artinya yang berhala itu sudah tidak ada. Laut resik semua sudah tidak ada. Dulu Masya Allah Bu, saya ini dengan Pak Edirman bongkar cungkup itu malam-malam. Ada di Sumuran itu namanya Suwiring, itu dibuat orang minta jodoh, minta macam-macam. Saya bongkar malam-malam. Apa itu? Bangunan atau bangunan ya makam. Cukupnya makam. Makam dan bangunan. Dan sudah habis semua. Malam itu saya bongkar dengan Pak Edirman, dengan teman-teman. Bahkan, tapi ini baru ketika Tanjung Kodok ini baru saja, tapi ya sudah Tanjung Kodok itu ada makam, ada makam di tepi laut. Itu akan dibangun hotel. Ketika bangun hotel itu Pak Ali Chandra yang mengepalai di situ tidak berani membongkar ini. Nah, ke Pak Gopur itu NU itu katanya minta 25 juta kepada ketua Kiai Bakir, pengasuh Pondok Kranji. Pak Kiai Bakir tidak berani. Akhirnya ke tempat saya, Pak Anwar, ini berapa ongkosnya supaya dibongkar? Tidak usah diongkosi, tidak usah biaya, saya bongkar. Betul, iya enggak. Saya bongkar dengan pemuda-pemuda itu, karena pemuda-pemuda kita sudah siap untuk enggak ngandel ada begitu-begitu. Saya bongkar. Di situ hanya ada beberapa tulang-tulang saja. Satu hari selesai, ada orang datang ke situ menemui kepala desa, minta tanah kuburan itu.
dibawa ke Surabaya. Surabaya setelah 2 hari datang kepada Pak Ali Chandra. Di mana tulang-tulang itu sekarang dipendem di mana? Loh, saya tidak tahu. Itu Pak Yayan War. Telepon saya, di mana? Mau apa? Ini ada orang datang dari Surabaya minta petunjuk tulang-tulang itu karena jinnya besar-besar, marah, ingin mengambil tulang-tulang yang iya. Jinnya besar-besar katanya, ngancam makanya. Suruh ngancam saya. Suruh ngancam saya. Di mana tidak saya tunjukkan. Itu hanya rekayasa jin saja supaya kita kembali berserikaya. Ya tidak apa-apa. Terus berapa ongkosnya? Tidak usah ongkos. Akhirnya jadi untuk makan anak-anak yang bongkar itu saya beri 3 juta. Wah, kok terlalu banyak? Aku tidak apa-apa. Ini jangan tidak apa-apa atau dibongkar gitu, tidak apa-apa. Dibongkar yang betul apa-apa. Tergantung ada. Dipindah. Jadi kan bukan di atas. Kalau itu saya menarik ini yang kaitannya dengan bedah rumah. Karena kemarin ketika saya di Jawa Barat itu juga ada salah satu metode untuk penyebaran Muhammadiyah itu dengan cara bedah rumah. Ternyata ini bedah rumah itu menjadi satu proyek yang luar biasa ya. Di awal ada bedah rumah, terus apa tadi? Khitanan, kemudian apa? Oh iya, sholat jamaah itu ya. Zakat perhiasan itu ya. Udina pindah. Masya Allah Bu. Itu panjenengan ya Pak ya. Anwar. Pada waktu itu saya kalau sudah mengumpulkan berat jumputan, Masya Allah, zakat berat kintalan. Itu terus dikemanakan? Ya dibagikan oleh fakir miskin itu. Sehingga dulu belum ada Muhammadiyah, tidak ada begini. Saya ada Muhammadiyah itu begini. Jadi orang-orang antusias menyambut Muhammadiyah. Kalau sampai sekarang yang masih berlangsung apa? Amalan-amalan itu. Banyak lah Bu programnya. Enggak, kalau yang ini. Ini kan amal-amal sama ini kok tasih wonten. Jumputan, beras, enggak. Nah ini pun betul. Zakat menurut. Zakat harta. Ini kamu tanya apa? Sikap ini kepada TBC itu bagaimana? Sikapnya kiai NU TBC kan ada yang ketahuan, ada yang enggak. Kalau Kiai NU masih TBC masih anu ya? Kiai NU. Sikap Kiai NU kepada TBC. Oh. Sikap tanggapannya Kiai NU waktu ngentas TBC nih, berantas TBC nih Bu. Terus sikapnya Kiai NU waktu Muhammadiyah mengurangi TBC. Hal-hal yang sangat seperti untuk mempertahankan. Oh. Iya, itu biasa mempertahankan. Terus tanggapannya Kiai Muhammadiyah? Ya dibiarkan saja. Yang penting masyarakat ini tiap ngaji diberitahu. Saya sampai saat sekarang ya tidak intinya memberantas musyrik membentengi. Apalagi kalau sekarang itu sedang ada pariwisata untuk mengembangkan kemusyrikatan itu. Saya sudah anak-anak kita saya bentengi betul. Ya betul. Ternyata ini pariwisata ya. Yes. Cuma begini Bu. Saya ini pernah musyawarah dengan Pak Yai Adnan Brondong, dengan Pak Munir. Mari metode kita dalam dakwah Muhammadiyah dirubah. Dirubah itu jangan seperti dulu keras begitu. Sekarang orang itu sudah jemu, keras-kerasan sudah
orang sudah sembuh. Nah, sekarang kita ambil udumilah bil hikmah itu. Jadi piye hikmah itu ya kita lihat situasi dan kondisi. Saya sekarang. Tapi sekarang kayak gitu jalan nggak Kiai? Metode seperti itu jalan nggak di Paciran ini? Iya, sudah. Dan itu ternyata Lebih saya terapkan lebih manjur timbang kita antemi begitu. Seperti saya ngaji itu kan banyak kiainya melu ngaji. Tapi kita artinya ini, nek ana masalah NU ini, Muhammadiyah ini, iki Muhammadiyah. Dini NU terserah. Iki dalilnya ini begini kita Muhammadiyah. Dini kan NU saya enggak. Begitu malah akhirnya dia sadar. Jadi padahal kalau NU begini sesat itu malah. Jadi kalau kita begitu malah dia sadar. Kalau untuk perempuannya gimana Pak Kiai? Gerakan perempuan. Oh, alhamdulillah sini kan pengajian perempuan ada setiap bulanan. Aisyah. Program Muhammadiyah yang perempuan. Oh, kita ini begini. Masalah kemuhammadiyahan sekarang itu Pondok Karangasem ini tidak memegang secara struktur organisasi. Jadi ketua ranting, cabang atau itu sudah ditangani tidak di pondok sini. Soalnya kenapa Kiai? Soalnya kenapa? Ya kita ini masalahnya begini. Di dalam pembahasan pemilihan itu ya mengganggu kita ini jadi pondok pesantren ada yang ikut di dalamnya, ada yang sibuk untuk mengurusi pondok Karangasem ini. Pondok Karangasem ini menghabiskan energi. Tapi Pak Kiai, pondok misalnya oleh struktur daerah ya di Paciran ya. Itu Pondok Karangasem itu masuk dalam apa ya istilahnya? Ya pimpinan pengurus. Ini Pak Yai baru jadi ketua. Maksudnya ini menjadi salah satu amal usaha atau tidak? Atau lepas? Ini Pondok Karangasem dengan Muhammadiyah itu di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah toh. Begini. Gampang-gampangan begini. Ini ada orang tertentu yang ingin mengatakan bahwa Muhammad Karangasem itu Muhammadiyahnya Abu. Itu ada. Kenapa? Karena kita ini terutama saya itu kalau masalah hukum dulu ya. Kalau sekarang organisasi saya tetap taat. Tapi kalau masalah hukum kita belum tentu menyetujui keputusan Muhammad. Ya. Itu. Karena punya dasar sendiri ya. Iya. Karena punya kemampuan untuk Saya siap. Kalau saya berbeda, saya siap dipanggil ke pusat. Oleh karena itu sering disebut bahwa Muhammadiyah Karangasem ini Muhammadiyahnya Abu. Tapi saya tidak ambil pusing. Yang penting saya berjuang tidak lepas dari tujuan. Dan alumni kita ini Masya Allah menggerakkan Muhammadiyah. Padahal kalau HW dengan pramuka itu lebih kita utamakan HW-nya daripada pramuka. Cuma pramuka ini hanya untuk sepintas formalitas nanti, tapi yang penting HW-nya. Pak Rusdi mau dia tanyain? Cukup.
Pak.